warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat banyak. Bahkan dikatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika seumpama kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak dapat untuk menghitung. Dan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan bahwasanya syukur itu ada 3. Yang pertama adalah asyukru bil janan, syukur dengan hati. Bagaimana syukurnya kita dengan hati? Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Arba'in, syukur dengan hati adalah dengan cara kita mengingat bahwasanya sesuatu itu dari Allah, itu merupakan syukur dengan hati. Sebagaimana ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana bentuk syukurnya Adam ketika engkau ciptakan Nabi Adam alaihissalam?" Maka Allah mengatakan, "Alima dzalika minni, fadzalika syukur." Adam tahu semuanya adalah dariku, maka tahunya Adam bahwasanya semua itu adalah nikmat dariku, kata Allah, itu merupakan bentuk syukurnya dengan hati. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah kenikmatan, kita tahu hakikatnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan bentuk syukur kita dengan hati kita. Kemudian syukur yang kedua, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yaitu adalah asyukru bil lisan, yaitu syukurnya kita dengan ucapan. Bagaimana syukurnya kita dengan ucapan? Maka seringkali kita dengar, seringkali kita lihat, banyak ketika orang mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah kebahagiaan, dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman wajada khairan falyahmadillah. Ketika mendapatkan sebuah kebaikan, maka pujilah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang ketiga, yaitu adalah asyukru bil arkan, syukurnya kita dengan anggota badan. Maka bagaimana bentuk syukurnya kita dengan anggota badan? Maka sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita berpuasa, sebagaimana kita menolong orang lain, maka itu juga merupakan bentuk syukur kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui anggota badan kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedua kalinya salawat dan salam tak boleh kita lupakan. Hendaknya senantiasa terus kita persembahkan, kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dikatakan bahwasanya sekali kita bersalawat dibalas dengan 10 kali salawat. Salawat dari Allah merupakan ampunan, dan salawat dari malaikat merupakan doa, dan salawat dari kita merupakan doa minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kunci kesuksesan kita adalah dengan kita memperbanyak melakukan perbuatan baik. Dan di antara perbuatan baik yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu adalah memperbanyak langkah kita menuju tempat-tempat yang baik. Bahkan dikatakan tempat yang baik itu seperti apa? Maka diriwayatkan dalam kitab Tanbihul Mu'min As-Sajid ila ahammi
fadail ahkam wal al-masajid. Dikatakan bahwasanya di antaranya adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi adalah masjidnya. Wa abghadul bilad, dan tempat yang paling Allah tidak sukai adalah aswaquha, yaitu adalah pasar-pasarnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sering pergi ke masjid dengan melaksanakan berbagai macam ibadah seperti membaca Al-Quran, kemudian berzikir dan lain sebagainya, itu merupakan tanda cinta kita kepada masjid. Dan termasuk yang dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, dan termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antaranya adalah seseorang yang mana hatinya senantiasa berkaitan dan memiliki hubungan dengan masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang mana dikatakan, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat seseorang yang mana yata'ahad, dikatakan di sini maksudnya adalah yakhdum wa ya'mur. Dia senantiasa membantu masjid, membersihkan masjid, berkhidmah dengan masjid, dan memakmurkan masjid. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah seorang mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan hadis Nabi, al masjidu baitu kulli taqin, masjid merupakan rumah bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kemudahan untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah kita di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.